pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi dari flora dan fauna. Hari ini yang pertama kita akan mempelajari interaksi yaitu flora rumput dan fauna kelinci. Ayo ikut untuk melihat interaksinya. Kan kelincinya di sini. Lihat guys, ini ada hewan kelinci dan juga rumput yang dimana kelinci adalah hewan herbivora, yaitu hewan yang hanya makan rumputan dan dedaunan. Dan kalian ketahui bahwasanya adalah rumput itu adalah sumber makanan utama untuk kelinci, karena dengan memakan rumput kelinci dapat berlari, berlompat, dan juga bertahan hidup. Lalu rumput adalah sumber makanan utama bagi kelinci, karena kelinci dengan memakan rumput akan dapat berlari, berlompat, dan juga bertahan hidup. Dan tanpa kalian sadari, saat kelinci ini sedang berlompat, dia membantu rumput untuk menyebarluaskan bijinya, agar rumputnya itu akan berkembang luas dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Dan dapat kalian lihat juga di sini ada kotoran dari kelinci. Kotoran ini dapat membantu pertumbuhan untuk rumput, di mana rumput akan menjadi lebih subur tanahnya dan berkembang lebih luas lagi. Hebatnya, rumput dapat berkembang kembali walaupun telah dimakan. Selama ada cukup air dan juga sinar matahari, rumput dapat berkembang luas dan juga menjadi sumber makanan untuk para kelinci. Jadi, hubungan antara rumput dan juga kelinci yaitu mereka saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan alam. Makhluk hidup itu saling berinteraksi dan juga berhubungan karena itu merupakan sebuah ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas interaksi antara fauna dan flora yang kedua, yaitu pohon hokianti dan domba. Ayo kita lihat. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat domba dengan berjumlah 6. Di sini dombanya berjenis merino. Domba merupakan hewan herbivora. Di sini domba sangat menyukai daun pohon hokianti karena akan banyak nutrisinya untuk membantu pertumbuhan domba tersebut. Oke teman-teman, sama halnya dengan kelinci, domba juga memakan rumput. Jadi di sini rumput menjadi sumber makanan bagi domba. Samping saya ini terdapat pohon hokianti. Pohon ini memiliki daun yang sangat bergizi dan sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu, pohon ini juga dapat mengurangi erosi tanah karena memiliki akar kuat.
bisa dilihat pada sebelah sini bahwasannya itu dia memiliki lereng yang cukup miring, jadi sangat bermanfaat untuk mengurangi terjadinya longsor. Tapi tidak hanya domba yang dapat manfaat dari pohon hokianti. Pohon hokianti ini juga dapat manfaatnya dari domba, yaitu kotorannya. Bisa dilihat di sini terdapat kotoran. Kotoran domba ini dapat menjadi pupuk alami bagi pertumbuhan pohon ini. Kotoran domba ini dapat menyuburkan tanah dan dapat membantu pertumbuhan pohon hokianti tersebut. Jadi, interaksi antara domba dan pohon hokianti memiliki contoh interaksi yang saling menguntungkan. Domba dapat manfaatnya itu daun hokianti, sedangkan pohon hokianti dapat manfaat dari domba, yaitu kotoran domba tersebut menjadi pupuk alami pohon hokianti tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi antara burung kakatua dan pohon hokianti. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk berinteraksi, apa sih interaksinya antara burung kakatua dan pohon hokianti? Kita mengenal dulu nih, pohon hokianti itu seperti apa? Nah, pohon hokianti adalah pohon beratas yang biasa dijadikan sebagai tanaman hias atau bonsai. Nah, daunnya itu berwarna hijau kecil dan mengilap. Nah, tingginya itu berkisar dari 1 sampai 4 meter. Baik, kita akan mengenal mengenai burung kakatua. Burung kakatua adalah burung yang sangat unik, yang dimana dia bisa menirukan suara manusia atau suara lainnya. Nah, ketika kita bisa berinteraksi dengan burung kakatua ini, dia dapat menirukan suara kita. Nah, burung kakatua juga ini memiliki ciri-ciri seperti bulunya berwarna putih, terus jambulnya berwarna kuning, dan rata-rata itu berada di Indonesia. Nah, burung kakatua ini sangat prihatin karena sudah dianggap punah. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup hendaknya turut menjaga kelestarian dari burung kakatua agar habitatnya tetap terjaga dan ekosistem sekitarnya juga terjaga. Burung kakatua juga tuh dikatakan sebagai hewan omnivora yang dimana dia tuh memakan biji-bijian dan buah-buahan. Baik, saatnya kita akan membahas mengenai interaksi antara hubungan flora dan fauna, yaitu pohon hokianti dan burung kakatua. Nah, yang dimana kedua pohon hokianti dan burung beo ini memiliki hubungan yang sangat bermanfaat, yang dimana saling menguntungkan, yang bisa kita katakan sebagai simbiosis mutualisme, yang dimana burung kakatua ini biasanya hinggap di burung hokianti dan bertengger. Nah, sebaliknya juga pohon hokianti ini memberikan biji-bijian untuk supaya burung kakatua ini bisa memakannya. Nah, maka bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai fauna domba, kelinci, dan juga burung beo, selanjutnya kita akan membahas mengenai burung merpati. Ini ikut aku. Oke, di sini kita bisa menemukan interaksi antara merpati, pohon, dan juga rumput, di mana mereka saling berkaitan dan juga memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada pohon palem, di mana pohon palem ini saling berinteraksi dengan burung merpati. Di sini pohon palem menyediakan tempat untuk burung merpati berlindung, berteduh, dan juga bersarang. Serta daun dan dahannya itu melindungi burung merpati dari sinar matahari maupun hujan. Di sini juga terdapat hamparan rumput Jepang yang hijau dan juga lembut, di mana burung merpati biasanya hinggap di rumput tersebut untuk berkumpul, mencari makan, serta beristirahat di rumput Jepang tersebut.
ketiga ini, yaitu pati, pohon, dan juga rumput, itu menunjukkan keseimbangan ekosistem, di mana pohon menyediakan tempat teduh dan berlindung bagi merpati, sedangkan merpati membantu menyebarkan biji pohon dan juga rumput agar menjaga keseimbangan atau tetap subur bagi rumputnya. Inilah interaksi antara flora dan fauna yang saling berhubungan, di mana semua makhluk hidup itu saling berkaitan dan juga berkegantungan dengan makhluk hidup yang lain untuk saling bertahan hidup. Oke guys, setelah tadi melihat interaksi antara flora dan juga fauna yang ada di tempat ini, kalian mikir nggak sih kenapa flora dan fauna tersebut ada di sini? Flora dan fauna merupakan makhluk hidup yang saling berkaitan. Mereka membentuk sebuah ekosistem yang dimana mereka itu tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berinteraksi dan juga berhubungan. Jadi, kenapa sih adanya fauna di tempat ini? Nah, dikarenakan adanya topografi yang dimana bentuk lahan dan kemiringan lereng ini sangat dipengaruhi. Nah, terutama adanya sungai juga dipengaruhi adanya fauna yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar sini. Baik, kenapa sih adanya flora di sini? Contohnya itu yaitu pohon hati-hati yang dimana dia memiliki fungsi melihat dari topografi di tempat ini yaitu adanya kemiringan lereng. Nah, dia bisa menjaga dari tercegahnya dari erosi dan longsor. Kalau tadi yang dibahas oleh Merly yaitu adalah faktor abiotik yang mempengaruhi flora dan juga fauna yang ada di tempat ini, maka selanjutnya kita akan membahas faktor biotik yang mempengaruhi kenapa sih flora dan fauna ada di tempat ini. Yang pertama yaitu faktor biotik manusia, di mana manusia di sini menjadikan hewan sebagai sebuah destinasi untuk mengedukasi masyarakat, di mana tempat ini dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan bersama orang-orang tersayang. Dan adanya hewan atau fauna di tempat ini itu juga mempengaruhi adanya flora di tempat ini. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasannya flora dan fauna itu saling berkaitan. Jadi jika adanya flora maka ada juga fauna dan begitu pun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya flora dan fauna ada di tempat ini karena manusia menjadikan tempat ini sebagai destinasi agar masyarakat dapat menambah wawasan mengenai tumbuhan dan juga hewan serta menjaga ekosistem dari flora dan fauna tersebut tetap terjaga dan tetap dilestarikan.